Shalom semua, shalom Bapak Shalom. Shalom. Ini udah lama nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan akhirnya. Akhirnya muncul lagi dia. Ya, kembali lagi kita mau ngobrol-ngobrol ya kayak biasa sekarang. Bible Talk lebih ke ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal seputar keseharian kita, hal-hal yang relevan sehari-hari kita alamin, tetapi tetap pastinya masih di dalam konteks Alkitab gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol ini sebenarnya dari apa? Dari kan beberapa minggu ini kita tahu kan, Pasnya lagi angkat khotbah tema tentang yang panas nih, Tritunggal gitu kan. Nah, terus ya memang dari awal juga kan Pasnya udah tahu bahwa ya ini pasti bakal banyak perdebatan kan dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya itu saya suka perhatiin komen-komennya gitu kan. Banyak orang-orang yang kelihatan tuh memang mau belajar gitu kan, mau mendengarkan, tapi nggak sedikit juga banyak yang menentang gitu. Ya kayak Pak Prana tadi kita ngobrol-ngobrol juga, hati-hati dibilang sesat dan sebagainya gitu. Dan emang kalau misalnya kita lihat di berita-berita dan sebagainya pun di luar sana juga banyak nih kan orang-orang, ya itulah zaman sekarang semakin gampang orang-orang tuh memberikan komentar apa segala macem tuh ya sesuka hati mereka gitu. Kayak menurut mereka nggak ini langsung mereka komen tuh jahat gitu kan. Nah, saya ngelihatnya gimana ya, maksudnya kok orang-orang gampang banget gitu, maksudnya komen negatif gitu, bahkan cenderung sampai menjatuhkan gitu. Kayak kalau saya pribadi gitu ya, kalau misalnya lihat sesuatu apa yang ada di sosial media, kan kita kayak gimana ya, mikir dulu gitu kah apa gimana, atau kalaupun yang kayaknya nggak terlalu ini, cenderung nggak mau komen yang terlalu gimana gitu. Nah, kok bisa gitu orang-orang ini komen langsung ngejudge seperti itu gitu, padahal ya belum tentu yang mereka lihat dan mereka tonton itu adalah full yang mereka tahu, bisa aja cuman sepotong cuplikan doang kah apa dari apa gitu, tapi mereka bisa berkata wah lu salah gitu, ibaratnya mereka merasa mereka yang benar gitu. Nah, pernah gak sih Pak Prana sama Bu Silvi ngalamin hal seperti ini gitu, maksudnya berhadapan sama orang yang mudah menganggap dia benar dan ngejudge orang lain salah gitu? Kalau merasa paling benar itu secara begitu lihat gitu, ini orang merasa paling benar, yang ada di otak saya dia punya pemikiran lain yang jauh lebih berbeda yang dia anggap itu benar. Kedua, bisa jadi
ada apa ya, kesombongan gitu loh, yang nganggep diri dia yang paling benar, orang lain salah. Terus orang kalau misalnya mengomentari sesuatu dengan cepat itu belum tentu apa yang dipikirin sama seperti apa yang dia lihat. Jadi dia main langsung ngejudge aja, oh ini salah nih, ini sesat nih gitu. Kalau aku sih melihatnya tuh dari sisi itu gitu. Kalau ngomongin soal merasa paling benar tuh, yang kelihatan yaitu orangnya tuh punya pengetahuan yang mungkin lebih tinggi. Terus dia punya pemikiran yang sebenarnya salah, tapi dianggap itu benar. Atau ya ada kesombongan di dalam dirinya gitu. Jadi nganggap diri dia paling benar, orang lain salah gitu. Kalau Bu Silvi gitu ya, berarti kalau yang saya tangkap dari apa yang Bu Silvi sampaikan pada intinya masalah perbedaan ya Bu, perbedaan pengetahuan, perbedaan cara berpikir. Memang itu salah satunya ya Bil, kalau jadi kenapa kita bisa jadi merasa paling benar itu terjadi gitu. Terus tambahan juga kalau menurut saya sih karena kekurang sabaran, ketidaksabaran. Mengapa? Karena kayak Bil tadi bilang, orang kalau lihat TikTok lah, TikTok kan bisa kita potong-potong tuh mau berapa detik kayak kita bikin TikToknya. Nah orang tuh kalau lihatnya nggak secara menyeluruh, memang bisa kita buat supaya menjadi kesannya negatif gitu loh. Jadi bisa menimbulkan orang menjudge yang menghasilkan sesuatu yang jadi jelek kepada seseorang gitu loh. Kan kesering tuh kayak gitu tuh karena hasil TikTok yang dilihat mengenai pernyataan statement ABC, akhirnya kita bisa mencap orang itu sesat atau segala macamnya karena dia itu tidak melihat secara menyeluruh dari awal sampai akhir gitu loh. Kalau misalnya dia lihat secara menyeluruh, mungkin dia tidak akan menyesatkan orang yang ada di TikTok itu gitu. Ya selain karena perbedaan, kekurang sabaran juga menurut saya seperti itu, Pil. Jadi merasa diri paling benar juga bisa karena itu juga gitu, Pil. Iya ya itu kadang-kadang ya bingung aja gitu, maksudnya nggak tahu ya maksudnya Pak Prana dan Bugem gimana. Cuman kadang-kadang saya mikir gitu, kok ada maksudnya orang-orang seperti mereka ini yang bisa punya merasa paling benar sama keyakinannya dia gitu. Maksudnya ibarat pun kalau misalnya ya itu sih tadi mungkin dari pengetahuannya gitu ya, kalau orang yang punya pengetahuan yang lebih tinggi cenderung seperti itu gitu. Tapi kan ya kita tahu gitu, maksudnya segala sesuatu ada kayak dua sisi gitu. Jadi bukan dua sisi program itu juga dua sisi ya. Cuman maksudnya kan ya itu belum tentu apa yang kita ini tuh pasti paling benar gitu kan. Nah, cuman ada orang-orang yang mereka bisa punya keyakinan seperti itu gitu, maksudnya mereka bisa pede banget sampai merasa paling benar gitu. Dan bahkan kan yang seperti ini tuh cenderung ini nggak sih, maksudnya mempengaruhi hubungan sama orang lain nggak sih? Iyalah, itu termasuk karakter bukan ya Pak? Ya kalau menurut saya memang itu merupakan suatu karakter gitu. Dan ini gitu ya, maksudnya jadi mendarah daging gitu loh. Dan repot sama orang yang seperti kalau kita ada bergaul dalam satu kelompok yang ada orang yang merasa diri paling benar, sama gak sih keras kepala berarti, Pil? Dibilangin Betty bisa jadi kali. Bisa jadi ya? Kalau misalnya merasa paling benar terus nggak bisa dibilangin, ya jadinya jatuhnya keras kepala. Kan? Ya kan kalau merasa paling benar tapi terus kalau dibilangin bisa ya nggak keras kepala sih. Tapi kalau misalnya udah merasa paling benar dibilangin nggak bisa, ya bisa jadi keras kepala. Iya. Ya makanya kalau ada orang yang kayak begitu di dalam suatu komunitas, ya memang ada orang seperti itu gitu, Bil. Cuman kalaupun ada ya kita jadinya harus nerima dia juga gitu, karena berarti kalau ada satu orang seperti itu di dalam satu komunitas, bisa jadi orang itu yang memecah, jadi timbulnya konflik, perpecahan gitu. Iya nggak? Ya kan? Iya, karena ya itu tadi, karena mereka ini sama ininya perspektif mereka sendiri. Terus nggak banyak juga jatuhnya mereka kayak
mengabaikan inian orang lain, Orang lain, gitu kan. pendapat, Masukan orang lain apa lain. segala macam. Mungkin kalau misalnya ya merasa paling benar, tapi tadi kalau nggak keras kepala masih lain cerita gitu ya. Maksudnya dia Masih bisa dia dibilangin, yakin ya. akan suatu hal gitu, jadi dia mengutarakan ininya dia, Pendapatnya tapi dia gitu ya. masih bisa Menerima diiniin pendapat orang juga. ya masih fine aja Fine-fine gitu aja. ya. Cuman yang jadi masalah itu tadi yang udah kalau merasa paling benar terus nggak bisa dibilangin, itu udah ini Gablek gitu ya. Iya, nah terus itu makin ininya lagi ketika ngelihat orang-orang seperti ini juga, ya itu yang nggak bisa dipisah-pisahin. Maksudnya di kalangan kita yang Kristen ini pun banyak gitu ya, seperti orang-orang seperti ini gitu kan. Oh. Makanya kayak kasus-kasus, ya itu kalau orang di luar sana kan ya udahlah ya kita mau ini kan. Cuman sedihnya ya itu di kalangan Kristen sendiri, kayak Banyak. di YouTube gitu kan, penyampaian pendeta-pendeta besar apa segala macem, banyak kalau kita lihat di komen-komennya tuh Iya. banyak orang-orang yang Sadis-sadis. seperti Iya. Beri komen. yang seperti itu gitu. Nah ini gimana ya kalau menurut Pak Prana dan Bu Gem pandangannya? Maksudnya ngelihat orang-orang Kristen yang ya kan harusnya orang Kristen nggak boleh seperti ini nggak sih gitu kan, karena ya kita diajarin Tuhan harus dengar-dengaran gitu kan, ini segala macam. Tapi ya faktanya banyak nih orang Kristen yang seperti ini. Mungkin faktornya banyak, Phil. Cuma maksudnya pernah dengar kan, pasnya juga pernah ngomong dulu waktu dia masih muda, sekarang masih muda sih. Cuma maksudnya Dia gini, Karena suami. iya, di ini dulu dia mengamankan ya. apa namanya, waktu dulu dia muda, setiap kali dia di sosial media tuh kalau ada dia posting sesuatu, ada orang komentar langsung seperti itu, dijabanin gitu kan, langsung dibales, dijawabin, difrontalin gitu. Nah terus berjalannya waktu, faktor usia udah enggak, akhirnya ada yang komentarin miring atau gimana, langsung udah biarin aja gitu. Itu satu, faktor usia. Dengan tambahnya usia akhirnya mungkin kebijaksanaan itu nambah, jadi nggak jadi frontalin langsung gitu. Nah terus bisa jadi kalau di dalam Tuhan itu, ini kan kita ngomongin di kalangan Kristen, ada juga proses-proses hidup yang akhirnya bisa merubah orang. Mungkin dulunya dia merasa selalu paling benar gitu, tapi dengan berjalannya waktu, dia udah makin kenal Tuhan, hidupnya juga mulai diproses, diubahkan gitu. Bisa jadi dia berubah, nggak lagi merasa paling benar, tapi mau mendengarkan orang lain. Itu kalau dari aku itu dulu. Biar Pak Prana ada ini. Kalau Pak Prana gimana? Ya mungkin ya karena tadi yang seperti kayak Bu Silvi bilang tadi, beberapa yang membuat orang jadi berubah dari merasa paling benar, akhirnya lambat laun dia bisa menerima orang lain, seperti yang tadi Bu Silvi bilang juga kan. Tapi juga ada beberapa mungkin dengan caranya dia semakin bergaul, kerendahan hatinya dia juga bisa membuat orang itu menjadi berubah juga, Phil, gitu ya kan. Selain daripada yang kata Bu Silvi tadi bilang, bergaul, punya teman banyak, akhirnya dia terbuka wawasannya, dan dia tahu bahwasannya, oh ternyata gue nggak selalu bener loh. Sifat menerima juga kan harus bisa ada dalam diri kita juga gitu. Karena kalau kita sekarang kan ngomongin tentang ini nih, merasa diri paling benar, di Alkitab kan juga ada tokoh-tokoh seperti itu. Kayak misalnya di Perjanjian Lama nih, kalau menurut saya ini kayak kisahnya Firaun waktu Musa minta agar membebaskan orang Israel. Ya kan, Firaun itu kan keras kepala banget, nggak bisa dibilangin, merasa paling benar gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan 10 tulah. Dari tulah pertama air menjadi darah, terus belalang, sampai akhirnya seluruh anak sulung Mesir, orang Mesir dibunuh. Itu karena keras kepalaan atau karena merasa diri paling benar Firaun, akhirnya mereka itu orang Mesir menerima semuanya itu gitu loh, Phil, menurut saya. Dan pada akhirnya
si Firaun akhirnya membebaskan juga orang Israel keluar dari tanah Mesir karena dia merasa bahwasanya udahlah, gua nggak bisa tetap di sini nih gitu. Akhirnya menyerah juga dengan merasa dirinya paling benar gitu, Pil, kalau menurut gua. Iya, itu sih yang Pak Prana bilang apa soal si Firaun tadi itu. Maksudnya ya memang sikap ini sikap kan ya, Sikap. maksudnya merasa paling benar ini kadang-kadang ini juga ya, maksudnya berbahaya juga. Maksudnya berbahaya kadang-kadang mungkin kita nggak sadar gitu kan. Kayak bisa juga kita tuh berada di posisi yang merasa paling benar gitu, karena kan kita nggak sadar gitu. Maksudnya mungkin kita merasa kita tahu sesuatu, kita berdebat sama orang lain, tapi jadinya gitu kita dibilangin kita ngerasa ya kita tahu gitu, jadinya nggak bisa diiniin gitu. Nah, berarti maksudnya apa ya, kita mesti sadar kalau ya sikap ini tuh bisa aja ada di setiap kita gitu. Nah, cuman ya itu tadi balik lagi bagaimana kita mengatasi yang sikap seperti ini gitu, mencegah untuk bisa ada di dalam diri kita gitu. Karena tadi kalau misalnya ngomongin Firaun tadi udah langsung yang paling ekstrimnya kali ya. Maksudnya bener-bener sampai sebegitunya dia bebelnya gitu kan, ngerasa paling benar sampai bisa mendatangkan tulah Tuhan. Nah, kalau misalnya ya kan, kalau nggak tahu nih, kalau sekarang kita masih bisa mengalami itulah nggak nih? Mungkin nggak seperti kayak zaman Musa gitu, tapi namanya hukuman Tuhan itu pasti ada. Kan dibilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Jadi tapi memang mungkin nggak akan seperti zaman Musa itu tulah 1, 2, 3 gitu maksudnya. Tapi ada hukuman Tuhan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kalau kitanya udah stubborn, merasa paling benar terus gitu, dikasih tahu nggak mau berubah, pasti ada lah ditiup-tiup dikit sama Tuhan, disentil-sentil gitu. Ditiup ya? Ditiup Tuhan aja. Iya, makanya. Bisa terbalik. Bisa oleng-oleng gitu langsung. Nah iya, kalau gitu ini deh, kita ngomongin soal pengalaman gitu. Pernah nggak, maksudnya ya mungkin nggak yang sampai gimana banget gitu, tapi kejadian atau pengalaman yang kayak kita bebel gitu sampai terus akhirnya tiba-tiba kaget nih, kayak diiniin Tuhan gitu. Ada nggak sih Bapak atau bukan pengalaman? Kalau aku bukannya diitin Tuhan, dari dulu suka mungkin ya itu, suka merasa diri paling benar gitu kan. Dari zaman kecil ada lagu tuh yang menerima tugas ibu. Iya. Tugas ibu. Apa pokoknya? Tugas itu. Pokoknya jadi waktu kecil tuh aku nyanyinya menerima suka si ibu gitu. Jadi kekeh banget suka si ibu, terus nyanyinya setiap kali gitu. Dikasih tahu mama, kasih tahu sama papa gitu. Enggak, bener gini gitu. Itu kan termasuk merasa diri paling benar kan gitu. Nah, akhirnya terus bilang, itu salah, dengerin yang benar lagunya gitu. Jadi terus dari situ tuh aku kayak nanamin di diri aku, oh iya, berarti kalau segala sesuatu itu kita merasa paling benar, diem dulu gitu. Suruh diem dulu, ya udah diem dulu, dengerin yang jelas dulu gini, baru. Nah, dari dulu itu akhirnya kalau ada orang berpendapat dalam satu komunitas gitu, terus kita beda nih sama dia nih. Tapi karena udah dari kecil tuh udah punya pengalaman begitu, disuruh diem dulu, ya udah akhirnya berusaha diem, kayak menerima pendapat orang walaupun beda gitu, terus mau mendengarkan, akhirnya merasa paling benar itu nggak timbul gitu. Nah, kalau aku sih kayak gitu deh, maksudnya apa yang udah dinasehatin sama orang tua dari dulu tertanam. Belum lagi firman Tuhan kan, jangan diberkati orang yang rendah hati, jangan sombong, jangan selalu merasa, ya pokoknya dengan berjalannya waktu hal-hal itu yang akhirnya ngingetin sampai sekarang, jangan merasa diri paling benar gitu. Kalau gua ada contoh kecilnya aja deh. Saya sama Mona tuh pernah ke sebuah tujuan, ke rumah saudara yang
saya berdua sama dia tuh udah pernah ke situ. Cuman waktu itu posisinya siang atau malam gitu. Dan udah lama jaraknya itu harus ke sana lagi gitu. Karena kita udah pernah tahu ke sana, cuman karena waktu itu malam kalau nggak salah. Jadi karena ingetan kita kan kalau malam kan agak susah gitu ya kan. Akhirnya terus lewat jalan-jalan situ, kok kayaknya kalau masuk lewat belokan ini nggak lama lagi deh. Dan nyampe, kata Mona kan bilang gitu, enggak, masih jauh kok, kata saya seperti gitu kan. Enggak Pi, ini kita udah kejauhan. Enggak, karena saya merasa paling benar kan. Akhirnya jalan terus kok nggak nyampe ya gitu. Terus akhirnya saya nelpon tuan rumah nih yang ngundang, telepon. Woi bro, gue udah sampai di sini nih. Masih jauh nggak rumah lu sih? Kok kayaknya gue gimana gitu. Wah, lu mau udah kejauhan, mana putar balik jalanan macet lagi Bu. Akhirnya Mona bilang, tuh kan gue bilang juga apa, tapi udah mau balik lagi udah macet. Ya itu karena salah satu contoh kecilnya aja deh, merasa paling benar. Iya. Harus jauh putar balik macet, ya udah lebih semakin telat gitu loh Bill. Gitu. Iya, saya juga banyak yang kejadian kayak gitu gitu kan, yang kejadian di jalan juga kayaknya ngerasa enggak nih, kayaknya belum gitu kan. Belum ya. Itu juga sering gitu ya. Jadi ini maksudnya ya itu apa, kejadian-kejadian yang kayak gitu yang apa sih bikin kita harusnya belajar gitu kan. Maksudnya hal seperti ini yang kalau ya itu mungkin karena dibiasakan juga kali ya, sama kayak Roh Kudus yang ada di dalam diri hati kita. Kalau misalnya awal-awal tuh ya pastilah ya, semua manusia tuh ya kalau yang udah menerima Tuhan apalagi pasti ada Roh Kudus di dalam gitu. Dan pasti pernah lah 1-2 kali tuh ditegur gitu kan sama Roh Kudus, salah gitu. Pasti berasa ya, waktu dulu pertama-tama anak kecil kan kalau bikin salah tuh takut banget gitu kan, sampai kadang nangis gitu, ketakutan gitu kan. Tapi kalau lama-lama ini nggak digubris, nggak dibiarin, lama-lama ego sama diri kita sendiri itu yang makin kita kedepanin gitu. Nah mungkin ini yang juga salah satu menjadi hal-hal yang bisa bikin tadi itu bikin kita jadi merasa paling benar gitu ya. Dan ya memang di dalam Alkitab sendiri pun banyak kita diperintahkan bahwa ya ini sebenarnya kan hubungannya dengan rendah hati gitu kan ya. Kalau misalnya kita ya pribadi yang memangnya rendah hati, pasti nggak mungkin maksudnya mengalami hal-hal seperti itu gitu. Kalau misalnya kita baca di dalam ini sih, waktu saya cari-cari juga paling ini di Filipi 2 ya. Filipi 2 itu perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus gitu. Di ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah menurut saya ini udah ya salah satu bisa dikatakan prinsip buat hal tadi gitu ya. Kalau misalnya kita mengerjakan, maksudnya mendengarkan dan mengerjakan firman Tuhan ini, harusnya sih sikap-sikap seperti tadi, merasa diri paling benar, bahkan sampai ke merendahkan orang lain, menjudge orang lain dengan mudah, itu harusnya sih nggak terjadi gitu ya di dalam ini kita gitu. Nah ya itu cuman masalahnya mau nggak kita gitu kan melatih diri kita sendiri untuk belajar untuk rendah hati gitu. Nah kalau Pak Prana sendiri atau dari Bugem, kalau misalnya untuk mengatasi hal seperti ini, sering ini nggak sih hal-hal apa yang sering dilakukan gitu, maksudnya untuk tidak merasa diri selalu benar gitu. Ya yang pertama kalau menurut saya Pil, supaya kita bisa menjadi seseorang yang merasa tidak selalu benar ya, yang pertama kita harus tahu bahwasanya setiap orang itu pribadinya beda-beda.
gitu ya kan. Terus yang kedua, setelah pribadinya beda-beda, pengetahuan orang juga kan beda-beda. Ya kemudian ya itu tadi, kita harus siap menerima itu. Dengan orang yang pribadinya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, kita harus siap menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan hal-hal seperti itu, pribadi-pribadi orang seperti itu. Lalu kalau dengan ketiga hal ini, tiga sifat ini kita ada dalam diri kita, saya percaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa menerima mereka gitu loh, Phil. Demikian aja sih buat saya. Kalau aku sih ini maksudnya setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Salah, iya. Nah, setiap manusia pasti kan nggak bisa selalu benar. Nah, dengan itu pegang prinsip itu, ya berharap nggak jadi merasa selalu benar gitu. Gitu. Ya ya itu, kalau kita belajar di Alkitab pun juga udah banyak sebenarnya, maksudnya kalau kita belajar benar-benar banyak dikatakan, yaitu tadi harus merendahkan diri, mengutamakan orang yang lain gitu. Dan harusnya ini menjadi apa sih sebenarnya salah satu dasar juga gitu ya dalam kekristenan gitu kan, karena ya sebenarnya untuk bisa melakukan hal itu kan sebenarnya harus punya kasih kan. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, ya susah gitu untuk ini. Sama seperti tadi di awal-awal pembukaan bicara tentang orang-orang Kristen yang bisa seperti tadi misalnya memberikan komen-komen itu bilang sesat dan sebagainya, mudah untuk menghakimi orang lain. Saya yakin juga orang-orang ini ya memang nggak mengasihi, nggak punya kasih gitu, karena tujuan mereka, kalau saya bilang tujuan mereka ini bukan untuk membenarkan juga gitu, karena memang untuk yang menjatuhkan aja. Karena kan harusnya kalau misalnya memangnya ada Yesus di dalamnya, ada kasih di dalamnya, ketika kita melihat orang lain salah pun yang harusnya nggak seperti itu kan. Iya, kan kayak sorry Phil, kayak Paulus bilang kan, kalaupun kita ketemukan ada seseorang berbuat salah kan mestinya 4 mata dulu. Ngapain secara frontal gitu di depan. Sekarang kan YouTube ini bisa dilihat sama semua orang gitu jadinya. Depan umum. Iya. Itu benar. Makanya kalau saya orang niatnya untuk membangun, mengkoreksi gitu kan, harusnya ya diutarakan gitu kan pendapatnya. Maksudnya menurut saya seperti ini gitu. Dan ya harusnya toh pun kayak misalnya, nggak tahu kalau yang lain-lain ya, kalau misalnya kita di The Way pasti sendiri pun kan berkali-kali selalu dibilang, maksudnya ya ini maksudnya tafsiran dia gitu. Ya maksudnya pasti bagikan, maksudnya pasti pun nggak minta untuk langsung diimani atau diterima gitu kan. Maksudnya ini pasti sampaikan, ya jangan langsung diterima gitu. Maksudnya kalau gitu. Ya memangnya ada yang tidak sepakat didiskusikan kan, seperti itu gitu. Saya yakin juga maksudnya tujuan pasti menyampaikan ini pun bukan mencekoki gitu kan. Maksudnya untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan gitu. Maksudnya kalaupun misalnya ada yang ada yang salah, ya didiskusikan dong. Harusnya ini kan membangun gitu. Jadi nggak ada yang sama-sama belajar merasa paling benar. Betul, karena kan kita semua sama-sama manusia belajar gitu kan. Kita dengar firman sama-sama belajar gitu. Jadi harusnya kita sebagai orang Kristen ini ya belajar gitu. Maksudnya di dalam dirinya itu harusnya Tuhan yang lebih diutamakan di dalam diri dibanding diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen masih seperti ini gitu, ya harus kita cross check lah. Apakah benar-benar Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam kita gitu. Nah harusnya kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita nggak jadi pribadi yang seperti itu lagi gitu. Nggak selalu merasa paling benar. Ya, dan memang kan kebanyakan yang dikomentarin kan, kalau menurut saya Phil ya ibaratnya pembicara-pembicara yang subscribernya udah banyak.
Nggak mungkin kayak subscriber saya yang baru sedikit dikomentarin kan. Yang ada gua yang jadi naik, dia yang ngomenin jadi kecil ya kan. Iya. Ya, makanya sebenarnya nyari untung juga sih kadang-kadang. Iya benar, bisa jadi juga nyari apa sih namanya, sensasi, Sensasi. gitu, dari perhatian, gitu ya. orang gitu ya kan. Ya, ada udang di balik batu Bawaan. lah. Bawaan enak, iya. Gitu Bil jadinya ya. Ada lagi bukan yang mau ditambahkan? Ya kalau soal apa kayak tadi yang awal bilang kan, merasa paling benar itu agak mirip dengan yang namanya orang sombong. Nah dari awal kita tahu Tuhan membenci kesombongan gitu. Ya, itu sih yang sampai sekarang aku suka ingetin Paste gitu. Maksudnya ingat bah, jangan sampai kesombongan ini tuh ada dalam hidup kita gitu. Jadi selalu rendah hati aja di hadapan Tuhan. Begitupun dengan sesama gitu. Jadi lebih baik mengutamakan orang lain, meninggikan orang lain atau mementingkan kepentingan Iya. orang lain gitu. Jadi lebih mau denger, lebih mau nerima gitu. Jangan langsung egonya yang duluan gitu. Itu aja sih kalau aku. Ya, yang perlu saya kasih tahu sekarang ini ke kita bahwasanya merasa diri paling benar itu merupakan hal yang negatif. Iya. Negatifnya ya untuk diri kita sendiri, kita tidak bisa diterima oleh lingkungan, Iya. kita tidak bisa diterima oleh komunitas dan membuat kita jadi tersingkir gitu. Tidak ada yang menguntungkan untuk menjadi dalam hal menjadi pribadi yang merasa diri paling benar. Nah, gitu aja sih Pil kalau menurut gue. Pil. Iya, itu tadi ya. Jadi semoga dari obrolan santai kita hari ini kita bisa mengajak semua yang menyaksikan untuk ya merenungkan gitu ya, kembali selalu introspeksi diri, karena ya memang program-program yang dirancang di channel The Warriors ini ya untuk setiap hari gitu di dalam tengah minggu ini biar terus kita mau belajar gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya di dalam melayani Tuhan gitu. Jadi kita bisa merenungkan bagaimana ya tadi kita semua manusia rentan terhadap dosa gitu ya. Kita semua bisa jatuh ke dalam perangkap-perangkap dosa, khususnya sikap-sikap seperti ini gitu kan, yang terkadang awalnya kita nggak seperti itu gitu, tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan apa yang terjadi, kita bisa menjadi lebih baik, tapi bisa juga menjadi lebih buruk kalau kita nggak berjaga-jaga gitu. Dan dampaknya ini bisa parah. Tadi kalau seperti Pak Pranda bilang, contoh seperti Firaun bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, atau juga bisa juga tadi mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, juga akan mudah sekali untuk retak gitu ya, pecah kalau misalnya kita nggak bisa jaga diri dan sampai akhirnya kita merasa diri kita yang paling benar gitu. Dan bahwa ya itu tadi terus dekatkan diri dengan Tuhan gitu, bisa dengan banyak cara, berdoa, baca firman dan sebagainya, sehingga kita terus ada Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kasih itu dan pengertian hikmat daripada Tuhan terus ada di dalam kita, dalam menyikapi perbedaan terhadap orang lain, baik itu sekuler, dunia pekerjaan kah, ataupun soal iman kekristenan, apalagi kan ini lebih sensitif dan lebih ranahnya lebih ya, karena Tuhan yang hakimnya gitu. Jadi kita nggak boleh lebih mudah untuk menghakimi orang lain gitu, sehingga kita bisa menghindari sikap ini tadi, merasa paling benar, yang akhirnya bisa memisahkan kita dari sesama dan Tuhan gitu ya. Ya itu semoga diberkati lewat obrolan singkat kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa lagi di Bible Talk berikutnya. Ya. Shalom. Shalom dan Shalom. berkati.